Oke, jadi di sini kita kedatangan tamu. Bagi kalian yang penonton video saya lama, kalian mesti nggak bakal asing sama stikernya ini. Jadi ini tuh brionya Mas Yunus dari U Custom. Tempat saya sering belanja-belanja part-part, terutama body kit ya. Sebenarnya ini planning udah lama buat review si brionya Mas Yunus ini. Tapi berhubung baru kesampaiannya sekarang, jadi baru bisa sempet dibikin videonya hari ini. Dan yang bikin mencolok dari brio ini adalah ini ada intercoolernya. Tandanya kalau mobil ini udah ada turbo. Guys, kita mulai reviewnya. Untuk bagian muka ini udah kontras banget. By the way, ini basicnya brio tahun 2014 atau brio yang pertama yang pakai bumper apa ya, itu yang hitam-hitamnya itu gede gitu. Dan udah di facelift pakai mukanya brio baru atau bisa dibilang punyanya Mobilio gitu. Untuk bumper ini pakai bumper Mobilio tipe E dan dipadu-padankan dengan grill Mobilio tipe RS. Jadi untuk pemasangan grill Mobilio RS ini harus butuh penyesuaian atau bisa dibilang nggak PNP. Dan untuk lampunya ini pakai Mobilio atau brio yang paling baru juga, yang udah sipit gitu. Termasuk pemakaian kap mesin. Jadi ini muka atau bagian depan ini udah bener-bener full total dirubah. Udah nggak bentuk brio tahun 2014 atau brio pertama gitu. Jadi kelihatan lebih sadis gitu. Soalnya kan matanya ini lebih sipit. Kalau pakai lampu atau headlamp yang bulat itu, mobilnya itu kelihatan culun gitu. Tapi begitu udah dirubah kayak gini, wah, jadi sadis. Dan kita beralih ke bagian samping. Untuk samping nggak begitu signifikan perubahannya, cuma ada penambahan side skirt. Ini side skirt tambahan ya, tapi ini ori, copotan Brio RS. Dan untuk bagian belakang perubahan yang signifikan banget yang saya fokus ini terutama di bagian perubahan bumper. Jadi ini bumper mix sama Jazz GK5. Bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya diffuser punyanya Jazz GK5. Tapi berhubung apa ya, sekarang lagi marak lah brio-brio yang pakai bumper kawin silang pakai punya Jazz GK5. Kalau saya lihat sih bagus-bagus juga. Terutama ini efek pemakaian bumper ini jadi terlihat lebih ceper gitu. Soalnya emang kalau menurut saya PR bikin brio itu kelihatan ceper itu dari bagian belakang. Untuk depannya solusinya bisa ganti bumper, bisa tambah lips. Tapi untuk kalau belakang, kalau menurut saya dengan penggantian bumper kawin silang pakai Jazz GK5 ini sangat membantu untuk tampilan brio lebih ceper dari belakang gitu. Besoklah buat si brio buat diganti kayak gini. Tapi itu masih dipikirkan dulu matang-matang. Dan untuk bagian belakang belum selesai. Bagian belakang juga terdapat apa ya, penambahan garnish. Ini punyanya Brio RS. Berhubung basic brionya ini tipe E, jadi nggak ada garnish ininya. Dan ini sekarang udah ditambahin. Jadi look like-nya itu udah kayak Brio RS gitu. Dan kita pindah ke bagian atas. Ini atas udah pakai sunroof. Copotan Odyssey RB1. Ini sunroof ya, bukan moonroof. Soalnya kan banyak orang yang beranggapan kalau ada kacanya ini pasti namanya sunroof. Enggak. Kalau punya saya, si Brio itu pakainya moonroof. Kalau ini sunroof. Bedanya, kalau sunroof itu dia kebuka kayak gini. Terus kemudian kalau misal dibuka full, dia itu naik ke atas. Kalau moonroof enggak. Kalau moonroof dia bisa naik gini. Kalau misal pengen buka full, dia masuk ke dalam plafon. Jadi benar-benar bisa kebuka full. Dan untuk bagian velg, ini bagian yang salah satu bagian di mobil ini yang saya suka. Fog Racing original Jepang, made in Japan. Tipis dengan spek ring 17, lebar depan 8, belakangnya 9. Offsetnya kurang lebih ini 30-an lah. Tadi kata Mas Yunus itu sekitar 38-an. Jadi untuk fitmentnya ini apik ini. Tinggal turun dikit aja itu udah cakep banget.
Ini pakai ban 195/40 ring 17 depan belakang. Jadi bannya untuk depan belakang itu sama. Ini velg saya suka banget. Entah itu speknya, entah itu bentuknya, entah itu finishingnya. Pokoknya kalau saya lihat model-model mesh gini itu ya, di mobil modern juga cocok, di mobil klasik juga lebih cocok gitu. Jadi pemakaian velg mesh ini merupakan salah satu hal yang saya sangat suka gitu. Apa mana iki ori, wah. Dan untuk suspensinya, untuk shockbreakernya bawaan Brio dengan custom di bagian pernya. Cuma kalau saya boleh saran, ini kurang turun dikit ya, turun sekitar sejari lah, ini udah cukup. Soalnya ini kalau di press dipendekin lagi mesti jadinya cakep banget, top lah pokoknya. Ya kurang lebih untuk bagian eksterior udah semua saya jelasin. Kita masuk ke bagian dalamnya. Dan ini kita udah di dalam Brio-nya Mas Yunus, dan bisa kalian lihat di bagian interior ini nggak begitu signifikan ya bedanya. Red trim jok depan belakang, plafon. Untuk panel-panel pintu ini udah dirubah pakai Brio RS. Jadi bagi kalian yang belum tahu, untuk Brio tipe E, door trimnya warnanya krem gitu. Jadi kurang kelihatan kurang kelihatan simple gitu. Dan ini udah dirubah pakai door trimnya Brio RS jadi hitam. Ini juga wishlist yang saya pengen dari modifikasi si Brio saya gitu. Nah, kita balik bahas modifikasi interior yang dilakukan sama Mas Yunus. Untuk interior di sini bisa kalian lihat ini ada penambahan 3-way. Jadi untuk audionya ini udah full. Kalau kata Mas Yunus itu HDT. Soalnya saya juga nggak paham banget masalah peraudioan. Ya yang setahu saya ini ada penambahan pilar 3-way dan audio kosmetik di bagian belakang. Kita pindah ke bagian bagasi. Nah, ini kurang lebih penampakan kosmetik audionya Brio-nya Mas Yunus dengan pemakaian double subwoofer dan beberapa speaker di atas ini. Kemudian di sini ada portnya. Jadi audionya ini jauh lebih mumpuni dibanding punya si Brio saya itu. Kalau si Brio saya itu kan audionya kecil-kecilan. Tapi ini udah bener-bener lebih dari standar harian lah. Speknya udah di atas dari buat harian gitu. Dan kita lihat bagian yang terpenting dari Brio-nya Mas Yunus ini. Seperti yang saya sebutin di awal video, kalau si Brio-nya Mas Yunus ini udah pakai turbo, kurang lebih penampakan mesinnya kayak gini. Berhubung saya buta masalah turbo, saya kurang tahu spesifikasi turbonya ini gimana. Mungkin bakal saya bahas waktu driving. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu untuk spesifikasi mesinnya, terutama turbonya. Ya yang sepenglihatan saya yang sangat kontras itu, ini ada penambahan strut bar 4 titik. Terus kemudian untuk engine bay ini dicat warna kuning dan perubahan-perubahan perintilan kecil lainnya gitu. Yang paling mencolok yaitu turbonya ini. Ini untuk setup turbonya kurang lebih kayak gini. Pemakaian turbo ini otomatis untuk exhaust sistemnya itu berbeda dari Brio standar. Ya wes kurang lebih kayak gini untuk spesifikasi Brio-nya Mas Yunus ini yang saya tahu. Menurut saya ini mobilnya asik, modifnya simple, nggak terlalu lebay gitu. Masih enak dilihat dan terutama ekstrim di bagian turbonya ini. Untuk masalah spesifikasi lebih detail tentang turbo kita bahas sambil jalan. Oke, mungkin segini dulu video kali dari saya. Maaf kalau misal spesifikasinya di video ini kurang jelas, tapi kalian bisa nonton video berikutnya kalau misal kalian pengen tahu spek lebih detail tentang turbo. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngejebrus and see ya.